Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Jam. Sesuai dengan request dari teman-teman, ada beberapa yang request. Kita akan mencoba menjawab langsung saja, Mas. Sesuai dengan permintaan dari salah satu subscriber. Untuk pertama mungkin awalan jadi viralnya ini itu sebenarnya sudah awal bulan, namun menurut informasi dari teman itu sudah manggil 10 ustadz, kemudian ada beberapa paranormal yang ke situ, kemudian ada informasi yang bukan informasi, ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B dari paranormal tersebut. Jadi masih belum jelas gitu loh sebenarnya apa yang terjadi, dan kemudian apakah bangsa lain selain manusia itu, dalam artian bangsa jin ya, sampai segitunya, maksudnya sampai melempar batu. Kemudian kalau nggak salah itu ada artikel yang mengatakan kursi atau meja itu sampai dibalik seperti itu. Terus kemudian apa yang menyebabkan mereka sampai segitunya meneror rumah tersebut gitu loh. Lalu? Dan kalau mungkin dari Mas Sudi mempunyai solusi apa yang harus dilakukan sebagai orang yang mempunyai rumah tersebut gitu, atau mungkin nanti buat teman-teman juga yang punya rumah agar rumahnya selalu aman, damai gitu. Nah, itu yang pertama. Sok dijawab aja langsung. Ini rumah siapa? Bu Yuyun kalau nggak salah. Yuyun Di Cianjur. Saya minta fotonya. Google. Salah satu pemilik atau penghuni rumahnya saja yang namanya Yuyun, kan banyak. Ada? Ini Fotonya aja. foto rumah. Rumah sama orang. Ini rumahnya. Orangnya mana? Saya kirim ke WA ini saman ya. Boleh. Ini kejadian kapan? 2 minggu awal bulan. Ini sempat viral yang di berita-berita, sempat didatangi juga beberapa paranormal, dan apa ya, tidak ada kejelasan. Maksudnya? Ya nggak tahu sekarang itu udah beres atau Kalau sudah beres ya sudah tuh. Mak Yani kayaknya sih belum. Kalau menurut saya sih belum. Menurut saya loh ya. Masih belum. Ya, nih. Ada. Sok ceritakan dulu gimana. Kalau menurut pengakuan dari yang punya rumah, itu kejadiannya itu kalau nggak salah setelah ada tasyakuran. Ya. Kemudian setelah tasyakuran selesai itu terjadilah hal-hal seperti itu. Mungkin karena pihak yang punya rumah agar tidak tidak ramai, akhirnya dibiarin sampai akhirnya 2 minggu masih terus terjadi. Kita akhirnya ceritalah ke desa, di desa, dan sempat viral akhirnya. Jadi seperti itu, sampai dia yang punya rumah ngungsi ke tetangganya karena kejadian sering teror. Terus sudah banyak paranormal ke situ. Iya. Apa kata mereka? Kalau di artikel-artikel kemudian di video-video ada yang mengatakan bahwa itu karena kan di situ ada juga kuburan, makbaroh. Nah, makbaroh yang punya rumah, jadi ibunya dia gitu.
Dikatakan katanya tidak pernah dikasih tawasulan seperti itu. Oke. Terus kemudian ada satunya lagi yang mengatakan bahwa karena yang nggak pernah dikasih tawasulan seperti itu. Oke. Terus kemudian ada satunya lagi yang mengatakan bahwa karena yang punya rumah membakar sampah, kemudian si jinnya marah gitu, kayak gitu. Marahnya kenapa? Karena katanya rumahnya, kalau di video mengatakan rumahnya kebakar gitu, karena gara-gara ngebakar rumah yang punya rumah. Rumahnya kebakar. Iya, rumahnya jinnya kebakar gitu katanya. Jinnya kebakar nggak? Ya nggak tahu, ngomongnya kayak gitu di video. Nah, Ada. jadi Apalagi? banyak sebenarnya yang menjadi menjadi pertanyaan itu setelah dilakukan selama kalau nggak salah di acara yasinan disyukurin lah rumahnya itu sudah dijelaskan tadi kan sama Mas Bagus ya. Sampai 10 hari tetap aja nggak ngaruh gitu Mas. Sudah dijelaskan toh kalau itu. Terus keterangan dari yang sudah ke situ itu karena apa? Karena si jinnya ikut kebakar atau bagaimana? Ini kalau yang pertama kan jinnya yang ikut kebakar gitu. Akhirnya kalau nggak salah satu video itu kesurupan terus ngomong anak saya meninggal gara-gara si yang punya rumah ini ngebakar sampah gitu. Ini saya jawab ya, sebatas yang saya ketahui. Jin terbakar itu, manusia yang membakar itu suatu hal yang mustahil, apalagi dibakar sama api. Itu mustahil. Apalagi jin itu sampai mati. Kecuali begini. Jin itu merubah diri ya menjadi seseorang ala orang kita, artinya dia sudah berpindah alam, malih rupa gitu, ngefisik lah kasarnya. Katakanlah dia berubah menjadi seekor anjing. Anjing itu kita tebas misal pakai golok, meninggal dia, itu bisa begitu. Tapi sepanjang jinnya tidak malih rupa, kita sama jin itu kan berbeda alam mungkin. Betul. Gitu loh. Terus dasar pembuatan jin kan dari api. Ya kalau bahannya apa itu wallahu alam, walaupun dalam kitab suci kita dikatakan seperti itu. Hanya saja ini saya coba menjelaskan sepanjang pengetahuan yang saya tahu ya. Saya tidak berpihak ke agama satu atau agama lain. Ya, sepanjang yang saya tahu, jin itu tidak bisa dilukai dengan api. Sepanjang yang saya tahu, tahu. Kecuali dia merubah diri menjadi benda alam kita. Misal dia berubah menjadi seekor kuda, seekor anjing, baru dia bisa dilukai. Nah, berbeda halnya dengan rumah. Ya, kalau misal saya nggak tahu ya, ini saya nggak tahu peristiwa ini benar terjadi atau tidak ya, yang tadi diceritakan ya. Tapi saya merespon pertanyaan Mas Bagus. Kalau misal rumah jin itu rusak, ini bisa, tapi bukan jinnya, rumahnya. Contoh begini, jin itu paling suka dia berdiam diri di air yang menggenang. Menggenang itu nggak ngalir. Itu jin suka. Mereka sering menjadikan tempat seperti itu sebagai tempat tinggal. Terus jin pun suka di pertemuan dua arus air. Muara. Ya, ini sungai terus ketemu misal, itu suka. Jin juga suka misal di antara yang gelap dengan yang terang, di tengah-tengahnya dia suka. Nah, kalau misal dia bertempat tinggal katakanlah di air yang menggenang, terus air itu kita
kotorin atau air itu kita kuras, ya jelas bisa merusak tempat tinggal mereka. Kalau misal di situ dijadikan tempat, tapi kalau sampai melukai ya tidak. Apalagi sampai meninggal itu nggak mungkin. Seperti itu. Terus kan banyak di video-video itu kan mengatakan bahwa anaknya jinnya itu sampai meninggal lagi seperti itu. Itu ya beneran apa enggak itu berarti itu? Tadi kan saya katakan kalau saya hanya menjawab sebatas ilmu pengetahuan yang saya ketahui berdasarkan pengalaman. Jadi sepanjang pengetahuan saya nggak ada jin itu bisa dilukai dengan api, dengan senjata tajam, itu nggak ada. Artinya apa kan? Nggak paham, nggak perlu ditanyakan lagi. Ya. Terus apakah benar terjadi seperti itu sampai kursi melayang lah, sampai dilempar batu gitu? Kalau jin sampai melemparkan benda-benda, itu sangat tidak mustahil. Jin punya kemampuan seperti itu. Tapi yang harus kita tahu begini, tidak semua jin itu bisa malih rupa. Dalam arti malih rupa, dia merubah diri menjadi sosok seseorang dalam alam kita, ya alam manusia. Misal jadi supir angkot katakan, atau orang jualan bakso, itu tidak semua jin bisa begitu, ya. Tapi kalau untuk memindahkan benda dia pindahkan, itu hampir semua jin bisa. Hampir semua jin bisa. Tapi kalau untuk dia menyerupai diri jadi seekor anjing, enggak semua jin bisa seperti itu. Makanya jin yang lemah, dia akan menggunakan mindset seseorang untuk muncul ke pikiran mereka seperti yang mereka pikirkan. Katakan kalau misal Mas Bagus takut dengan Dracula, maka jin akan berwujud seperti Dracula. Sesuai dengan imajinasi kita berarti. Ya, itu jin yang lemah seperti itu. Nah, kalau dia sampai melempar-lempar benda, ya bisa-bisa saja jin bisa melakukan itu. Berarti di rumah tersebut memang terjadi. Kalau untuk ini untuk menggeser meja, terus melempar batu, ya, sampai gelas pecah juga katanya. Kalau beneran terjadi atau tidak, saya belum bisa memastikan. Tapi saya jelaskan di sini, jin punya kemampuan seperti itu. Masalah kronologis itu benar atau tidak kan saya belum melihat, gitu loh. Tapi saya melihatnya dari ini yang kita obrolkan kan makhluk yang nggak terlihat. Nah, kita bahas jin. Jin punya kemampuan seperti itu. Nah, nanti terlepas cerita itu benar atau tidak, nanti saya lihat. Nah, boleh Mas dilihat? Soalnya ini viral banget gitu. Jadi masa sih seperti itu terjadi gitu, sampai datanglah dari Jakarta itu, datang ke situ sampai bawa banner kan. Wah, beneran tah ini gitu. Bawa banner. Ya kan ada salah satu itu sampai bawa banner. Itu beneran enggak ini? Ya itu kembali ke mereka ya. Yang jelas kalau niatnya untuk menolong ya silakan ya, mulia ya niat menolong kan. Terus apa yang harus saya lakukan? Sok dilihat lah gitu loh. Oh gitu. Sekalian juga ini beberapa juga nanti dilihat juga. Ada pertanyaan juga dari teman-teman. Ada rumahnya juga yang dia ada fotonya sih. Jadi dikasih foto kenapa di rumahnya itu sering hilang uang gitu. Ini di mana tadi? Di Cianjur. Di Cianjur. Desanya itu Desa Sukabakti. Rumahnya ini ya. Dan itu pemilik, salah satu pemilik lah.
Saya nyuruh si Halimah aja kalau gitu. Kita tunggu ya. Boleh. Biar si Halimah ke sana biar cek. Sekalian ditanyain kenapa sampai kok mereka itu sampai kayak apa marah banget sama keluarga ini sampai dilempar lah seperti itu. Soalnya banyak yang ngomong alasannya si A, alasannya si B gitu. Jadi kan ini beneran nggak ini? Kasihan orangnya juga, masa apa ya? ngomongnya si A begini, ngomongnya si B begini gitu. Tapi ini nggak apa-apa sama yang punya rumah nanti gimana? Insya Allah nggak apa-apa, karena kita juga pengen membantu dia juga. Toh ini kalau kita ngasihkan Saya yang terdolimi lagi. alasannya seperti ini loh Pak, monggo di ini juga kita kan nggak kesana juga kan, Ya. biar nggak mengganggu beliau juga. Oke. Dia udah di sana. Tunggu. Kalau saya kan manusia. Nggak bisa lah kesana. Nggak bisa lah kesana. Bisa naik motor, bisa naik mobil. Naik motor, naik mobil. Oke, buat ini sambil menunggu. Ya, ini saya baca. Sok pertanyaan lain kalau ada. Mungkin nah ini menarik nih. Kan Aan ini punya banyak benda-benda benda-benda zaman dulu lah. Kalau orang awam mungkin mengira mengetahui benda zaman dahulu itu bertuah, Mas. Kalau menurut sampean itu apa sih yang kalau menurut saya bertuah? begini, enggak semua benda benda tua itu bertuah. Benda tua bertuah. Enggak semuanya. Untuk mengetahui itu bertuah atau tidak, ya kita harus tahu tuah itu apa. Nah, itu. Tuah itu apa, Mas? Tuah itu mungkin kalau dari kamus mungkin artinya itu bisa sakti, mempunyai pengaruh. Mungkin itu yang disebut tuah mungkin ya. Tapi begini, kalau mungkin yang ditanyakan ini kan soal pusaka katakan. Kalau bicara pusaka, bicara ini semacam gaman, entah itu keris, golok. Saya rasa setiap orang mempunyai sudut pandang sendiri-sendiri. Ada kolektor itu yang mengkoleksi benda itu karena umurnya yang tua, terus sejarahnya. Ada juga yang melihat mungkin dari sudut seninya. Ada yang melihat dari keunikannya atau apalah, kelangkaan gitu ya. Kelangkaan macam-macam. Nah ini mungkin Kang Aan kan lebih paham. lebih ya pasti dia di salah satu posisi mandangnya dari sudut apa begitu loh. Tapi kalau kita bicara tuah itu tunggu dulu, berbeda. Kenapa? Karena tuah itu kan yang dimaksud di sini mungkin sesuatu benda yang mempunyai kekuatan supranatural, mempunyai energi, mempunyai atau mengikat ke hal-hal yang berbau metafisis, mungkin seperti itu ya. Nah, otomatis kalau kita memandang dari sisi metafisika, itu kan orang yang mengerti tentang metafisika. Kalau orang yang mengerti seni, itu pasti memandang dari seninya. Seni. Iya kan? Orang yang mengerti sejarah pasti dia memandang dari sejarahnya. Itu sesuai dengan bidang masing-masing. Dan saya rasa setiap kolektor ya seperti itu, termasuk Kang Aan ini. Kang Aan pasti mungkin di salah satu posisi itu. Atau mungkin dua. Dia dari sejarah ngerti, dari sisi seni-seni, atau bahkan tiga, dari hal metafisika dia paham juga. Nah, kalau misal Mas Bagus melihat sebuah keris, bertanya tentang seni dari keris itu, otomatis ke orang yang melihat keris itu dari sudut pandang seni. Nggak akan ketemu kalau dari sudut pandang sejarah. Betul.
Benar nggak? Benar, Nah, benar. Begitupun kalau mau menanyakan apakah benda ini memiliki tuah atau tidak, harus sama orang yang memandang benda tersebut dari sisi tuah. Gitu. Karena tuah itu identitas sebenarnya. Kalau buat saya pribadi begitu. Tuah itu ikatan identitas kita. Makanya setiap pusaka yang saya punya itu yang diutamakan sama saya itu bukan bentuk nomor sekian. Kalau saya mau bentuk bagus, saya pesen aja. Dengan teknologi sekarang lebih bagus. Lebih bagus pasti. Ya, Iya, bener benar kan? bener. Ya, kenapa saya koleksi yang jelek-jelek? Karena saya bukan melihat dari sudut bagus fisiknya, kan tidak. Nah, seperti itu. Makanya kalau dulu katakan Mas Bagus ini punya satu bilah keris,